Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Kebakaran menghanguskan gudang toko sebuah perusahaan belanja daring di Kota Malang. Kobaran api melalap bagian tengah dan atap lantai 2 hingga tak tersisa. Untuk menjinakkan api, petugas pemadam mengerahkan 8 unit mobil pemadam kebakaran. Api berkobar dari tengah bangunan hingga menjalar ke seluruh bagian gudang di kawasan Lejen S. Parman, Kota Malang. Sebanyak 8 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Api baru berhasil dijinakkan setelah 2 jam petugas dibantu warga setempat saling bahu-membahu untuk memadamkan kobaran api. Belum diketahui penyebab kebakaran yang menghanguskan gudang toko daring ini. Untuk penyebab sementara kebakaran dari itu? Tadi kita mendapat informasi kalau memang ada kebakaran sudah besar tadi. Kemungkinan kalau lihat dari atas tadi ya, itu kayaknya ada, mungkin loh ya tapi korsleting listrik. Karena kita datang ini api sudah besar tadi. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa ini karena kebakaran terjadi di luar jam operasional kantor saat karyawan sudah pulang. Akibat kebakaran kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Polisi dari Polres Malang Kota masih menyelidiki untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Nur Ramadan melaporkan dari Kota Malang. Saudara, diterjang angin kencang saat hujan deras, pohon berukuran besar di Jalan Ahmad Yani, Surabaya tumbang. Akibat tertimpa pohon, atap ruko roboh dan 2 mobil yang parkir di bawahnya ringsek. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda kota Surabaya pada Senin malam membuat sebuah pohon berukuran besar di trotoar komplek Ruko Grand Park Jalan Ahmad Yani, Surabaya tumbang. Akibat tertimpa pohon yang tumbang, atap depan ruko roboh dan 2 mobil yang terparkir di bawahnya ringsek. Menurut petugas keamanan ruko, kejadian bermula saat hujan deras disertai angin kencang selama 15 menit. Tiba-tiba pohon besar yang berada di trotoar roboh menimpa ruko di belakangnya. Pohon tumbang diduga karena sudah lapuk. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat kejadian ini. Ya tiba-tiba sebelum hujan angin kencang. Nah, terus hujan turun, saya sembunyi banyak pohon tumbang itu. Terus sekitar 15 menit sekitar itu. Terus saya nggak berani keluar, anginnya kencang ya. Mas, ini yang ditimpa ini berapa ruko, Mas? Atap dari kanopi ini? 2 ruko tertimpa pohon. Itu di bawahnya juga ada mobil, Mas? Ada mobil, 2 mobil. Untuk pemiliknya sendiri? Belum tahu, Mas Yan. Waktu itu berarti di dalam mobil tidak ada orang ya? Tidak ada. Petugas BPBD Kota Surabaya menyingkirkan batang pohon dengan cara dipotong agar tidak mengganggu aktivitas ruko dan Jalan Raya Ahmad Yani, Surabaya. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, 3 orang yang masih satu keluarga di Madiun tewas di dalam sumur. Korban tewas diduga setelah menghirup gas beracun dari pompa air diesel yang rusak. Satu persatu korban tewas dalam sumur di sawah Desa Ngadirejo, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, dievakuasi petugas Damkar Madiun. Mereka adalah Suryadi berusia 39 tahun, Suryono usia 41 tahun, dan Agung Prasetyo umur 38 tahun. Setelah dievakuasi, ketiganya yang masih ada hubungan keluarga itu langsung dibawa ke RSUD Caruban. Peristiwa terjadi Senin petang, bermula ketika Agung Prasetyo masuk sumur untuk membenahi kipas pompa air diesel yang rusak. Diduga terlalu banyak menghirup gas karbon monoksida dari mesin diesel, Agung pingsan lalu jatuh ke dasar sumur 8 meter. Mengetahui Agung terjatuh, Suryono dan Suryadi yang berada di sekitar lokasi berusaha menolong. Namun keduanya juga jatuh dan tewas di lokasi. Sadini yang mengetahui hal itu berusaha menolong, namun ia selamat karena ditarik warga. Tahunya ya adik kakaknya berdua itu mau nolong. Terus
dia ikut jatuh itu. Berarti yang pertama itu yang jatuh siapa? Aku. Yang agungnya. Iya. Berarti kedua Yang dua itu kan nyariin. Iya. Terus dia mau nolongin. Mau nolongin, nggak taunya udah ada di situ. Dua-duanya. Ada gasnya atau tidak? Kalau itu kurang tahu, ini ayam nggak mati. Jadi tiga ini bersaudara Pak ya? Tiga orang. Iya, bersaudara. Untuk proses evakuasi, kendala kita seperti biasa, banyak masyarakat, lalu medan karena sumur ini sumur sawah, kita agak kesulitan diakses sama di pemasangan alat karena terlalu sempit juga. Kalau kendala yang terjadi karena di atas, di sumur sebagian atas tuh ada kipas ya, ada kipas untuk sumur itu. Akhirnya kita putuskan bersama tim, kita ambil kipasnya baru kita evakuasi. Alhamdulillah berjalan lancar tadi. Untuk evakuasi 3 orang selesai sekitar pukul 9. Korban yang meninggal langsung dimakamkan pihak keluarga. Dirgo Suyono melaporkan dari Madiun. Kita ke informasi lain, saudara. Warga di kawasan Siwalan Kerto, Surabaya, Selasa siang dihebohkan dengan penemuan seekor ular piton sepanjang 3 meter. Agar tidak meresahkan warga, ular tersebut dievakuasi petugas BPBD Kota Surabaya dari atas plafon rumah warga. Inilah video amatir detik-detik petugas BPBD Kota Surabaya mengevakuasi ular piton yang berada di atas plafon rumah warga, Jalan Siwalan Kerto, Surabaya, Selasa siang. Saat pemilik rumah lagi santai di kamar tidurnya dan melihat ke atas plafon terlihat ular tersebut menggantung. Sontak ular sepanjang 3 meter tersebut mengejutkan pemilik rumah dan melaporkannya ke BPBD Kota Surabaya. Menurut Arif Sunandar, Koordinator Operasional Kedaruratan BPBD Kota Surabaya, saat musim hujan banyak ular bermunculan. Lantaran habitat ular yang berada di rawa-rawa terbawa arus air masuk sungai. Kemudian mencari makan berupa tikus dan hewan ternak hingga masuk ke permukiman warga. Jadi ada seekor ular yang berada di plafon rumah warga. Kami kemudian bergerak 12.05 kita sampai di lokasi dan langsung melakukan pengondisian terhadap ular yang ada di plafon. Alhamdulillah terkondisikan, ular kemudian langsung kita serah terimakan ke BKSDA di Kutai Sari Selatan. Jenis apa tadi Pak ularnya? Piton. Ya. Emang sering Pak ya ditemukan di rumah warga saat ini Pak musim hujan ini? Iya betul sekali ya. Jadi intensitas laporan warga ke Comment Center 112 terkait dengan ular, utamanya ular piton ya. Ini dengan panjang 3 ada yang 4 meter ini sering di saat musim hujan seperti ini ya. Kita tidak tahu seperti apa, tapi laporan ini masuk ke Comment Center semakin sering pada saat musim hujan. Setelah dievakuasi, ular diserahkan ke pihak BKSDA Kota Surabaya untuk dilepas liarkan ke habitatnya. Dari Surabaya, Arif Purwanto melaporkan. Saudara, penyu hijau terdampar di pintu air Taman Hiburan Pantai Kenjeran, Surabaya. Satwa langka dilindungi itu langsung dievakuasi petugas BPBD dan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Surabaya. Penemuan penyu hijau besar menggegerkan warga sekitar pintu air Taman Hiburan Pantai atau THP Kenjeran, Surabaya. Satwa langka dilindungi itu telah dibawa ke shelter Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Surabaya. Penyu hijau awalnya ditemukan nelayan dan dilaporkan ke Polsek Kenjeran. Penyu tersebut akhirnya dievakuasi petugas BPBD Kota Surabaya. Kita berikan pada saat itu juga ya ke BKSDA karena ternyata penyu ini adalah penyu hijau jenis Selonia midas, kondisi masih hidup, kondisi di BKSDA juga waktu kita transfer ke sana juga masih hidup, 1 ekor jumlahnya, dan ini menurut keterangan BKSDA adalah hewan yang dilindungi. Penyu hijau itu ditempatkan di penampungan sementara BKSDA untuk diobservasi. Selanjutnya satwa langka itu akan dilepas liarkan ke habitat aslinya di tengah laut.
Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam Liputan 6 Daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Imandari Sasmita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.